Monica. Aku Bibit Lestari. Pada pagi ini kita tidak sendirian nih, kita ditemani sama anak-anak Unais. Halo, aku Rizka. Halo, aku Febra. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang super penting buat kalian yang berkecimpung di akuntansi, audit, dan manajemen SDM, yaitu audit sistem penggajian dan personalia. Oke, buat awalan nih, menurut kalian apa sih sistem penggajian dan personalia itu? Oke, kalau menurutku ya, sistem penggajian itu tuh dimulai dari proses menghitung hingga membayar gaji tersebut kepada karyawan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Termasuk di dalamnya tuh ada komponen gaji pokok, tunjangan, kemudian bonus, hingga pemotongan pajak. Sedangkan untuk personalia sendiri itu lebih luas, itu mengenai pengelolaan data pegawai seperti rekrutmen, terus mutasi pegawai dari tempat kerja satu ke tempat kerja lainnya, hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, menariknya tuh di sistem ini tuh hanya ada satu kelas transaksi aja, tapi nilainya tuh besar dan signifikan. Makanya harus ada pengendalian internal yang efektif biar nggak ada kecurangan. Oke, aku tuh sebenarnya bertanya-tanya, kenapa tuh sistem ini tuh harus diaudit? Emang kalau nggak diaudit tuh kayak mungkin nimbulin kerugian atau bahkan resiko yang mungkin juga merugikan perusahaan? Banyak banget sih resikonya, mulai dari pegawai fiktif, gaji double, potongan pajak yang nggak di-store, sampai manipulasi data absensi. Jadi audit itu penting banget untuk memastikan satu akun terkait itu kayak pajak, terus upah, terus kewajiban lainnya itu tuh wajar dan sesuai prinsip akuntansi. Bener banget tuh yang dikatain sama Eknas, tapi selain itu nih ya, aku ada tambahan sih. Jadi perusahaan itu juga punya kewajiban buat lapor ke pemerintah soal potongan pajak karyawan atau iuran-iuran lain. Nah, jadi audit itu tuh nggak cuma ngomongin soal uang aja, tapi dia tuh juga merupakan legal complaints. Nah, kalaupun sistem penggajian di suatu perusahaan itu bermasalah, itu kan pasti resikonya juga gede ya. Mulai dari sanksi pajaknya, dendanya, dan juga sampai kehilangan kepercayaan dari karyawannya. Nah, maka dari itu audit tuh di sini membantu mengecekkan atau mengevaluasi seperti sistem penggajiannya, termasuk komponen gaji, kemudian tunjangan, lembur, apakah sudah dicatat berdasarkan dokumen atau catatan jam kerja atau belum sih, seperti itu. Nah, apalagi kalau perusahaannya tuh udah menggunakan sistem terkomputerisasi, nah itu pasti kan wajib banget ya diaudit, karena sistem itu tuh benar-benar ngasilin output informasi yang relevan, yang handal, yang bisa dipercaya apa enggak gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya itu, audit itu juga merupakan bentuk transparansi perusahaan kepada karyawannya, dimana di situ nanti karyawan akan semakin yakin ke perusahaan bahwa hak mereka itu dihitung berdasarkan prosedur yang sebenarnya gitu. Dan di sini tuh ngebangun budaya kerja yang sangat sehat loh. Nah, kalau kita lihat di dalam siklus penggajian dan personalia ini tuh ternyata ada berbagai akun, transaksi, dan dokumen penting yang saling terhubung, mulai dari proses rekrutmen, pencatatan jam kerja, dan pembayaran gaji, sampai penyusunan laporan pajak karyawan ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih gimana alur transaksi penggajian itu tadi? Oke, aku jawab nih ya. Untuk alur transaksi penggajian itu dimulai dari direkrutnya seorang karyawan dan diakhiri oleh pembayaran dan pemotongan pajak oleh pemerintah. Nah, alurnya itu dibagi lagi menjadi fungsi-fungsi bisnis kayak gitu. Terus dokumen apa aja yang terlibat di setiap tahapnya? Nah, dokumen ini tuh bakal dimasukin di fungsi bisnis yang aku bilang tadi ya. Kayak misal fungsi bisnis yang pertama itu sumber daya manusia. Kayak dokumen yang terkait itu meliputi catatan sumber daya manusia yang berisi nama, tanggal mulai kerja, tingkat pembayaran, evaluasi, sampai tanggal berhentinya kerja. Kemudian ada juga formulir otorisasi pengurangan dan formulir otorisasi pembayaran. Kemudian di fungsi bisnis yang kedua, nah ini tuh ada pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Kalau tadi kan merekrut nih, nah sekarang itu ada di pencatatan waktu dan persiapan penggajiannya. Nah, dokumen yang terkait itu bisa ada kartu waktu yang berisi waktu karyawan dimulai dan berhenti kerjanya serta jumlah mereka itu kerja di suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada juga tiket waktu pekerja, file transaksi penggajian, jurnal, serta file induk penggajian. Kemudian ada juga fungsi bisnis yang ketiga, yaitu pembayaran penggajian. Nah, di pembayaran ini tuh ada dua dokumen. Yang pertama itu cek yang berisi jumlah pembayaran gaji dan rekonsiliasi rekening penggajian yang tujuannya itu untuk membatasi terjadinya kecurangan atas pembayaran gaji dan memisahkan pembayaran gaji dengan pembayaran yang lainnya.
Kemudian fungsi bisnis yang keempat yaitu penyusunan SPT pajak penggajian dan pembayaran pajak. Nah, dokumen yang terkait itu ada dua, formulir W2 yang dikirim ke setiap karyawan untuk mengikhtisarkan penghasilan karyawan mulai dari pembayaran kotornya, pemotongan pajak, serta pemotongan jaminan sosial. Nah, untuk dokumen yang kedua yaitu SPT pajak penghasilan berisi pelaporan kepada pemerintah atas pembayaran pajak yang dipotong tadi. Gitu. Wah, ternyata dokumen tuh yang terlibat banyak banget ya. Iya dong. Aku juga ada pertanyaan sih dalam sistem audit ini ya. Dalam melakukan audit siklus penggajian dan personalia, itu tuh kenapa auditor harus memahami pengendalian internal terlebih dahulu? Terus bagaimana cara auditor itu menilai resiko pengendalian di dalam sistem penggajian ini? Jadi kalau sebagai auditor itu pemahaman atas internal klien itu sangat penting ya, karena pengendalian internal itu ibarat rem dan juga setir. Jadi ketika remnya itu blong dan setirnya itu longgar dari sistem penggajian, otomatis kan itu sistemnya itu rawan banget nih disalahgunain. Contohnya juga kalau misal di perusahaan dia tidak memiliki kontrol yang jelas. Nah, bisa saja kan gaji itu dibayarkan ke karyawan yang fiktif atau pembayaran seperti potongan pajaknya itu juga nggak distorkan. Nah, maka dari itu langkah awal auditor tuh dia harus memahami pemahaman internalnya dulu. Nah, baru di situ nanti auditor akan menilai. Nah, titik-titik rawannya itu gimana dan akan mengetahui kuat lemahnya internal kliennya itu. Nah, setelah itu nanti auditor akan menentukan strateginya gitu, strategi apa yang bakal dilakuin ke depannya, seperti pengujiannya, kemudian prosedurnya, dia nanti dipersempit atau dipertambah gitu kan. Nah, terus untuk yang cara menilai resikonya itu mungkin yang pertama auditor dia akan melakukan walkthrough ya. Jadi nanti auditor itu akan mengikuti alur atau siklus sistem penggajiannya kliennya itu mulai dari awal hingga akhir dan membutuhkan beberapa dokumen pendukung yang seperti yang udah Agnes jelaskan. Salah satunya itu seperti data karyawan, terus absensi hingga ke transaksi gitu kan, atau transfer gajinya gitu. Nah, tujuannya itu ya untuk mengetahui apakah sistemnya klien tuh benar-benar berjalan sesuai sama prosedur tuh apa tidak gitu. Kemudian yang kedua, auditor itu dia akan mencari pengendalian kunci kliennya. Jadi kan pasti auditor tuh juga harus tahu ya kayak siapa sih yang otorisasi lembur, kemudian siapa sih yang memverifikasi absensi yang seperti itu. Maka dengan itu auditor tuh juga harus mengevaluasi juga. Nah, apakah kontrol tadi tuh benar-benar dijalankan atau hanya formalitas aja gitu. Nah, setelah itu nanti auditor dia akan memahami kuat lemahnya internal itu. Nah, karena di sini pengendalian internal tuh sebagai dasar atau kunci atau fondasi gitu untuk melangkah ke selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya internalnya itu kuat ya maka auditnya tuh akan ringan gitu. Bukti-bukti yang dibutuhkan itu juga tidak banyak. Tapi sebaliknya kalau misal internalnya itu lemah itu maka buktinya akan harus semakin banyak gitu. Jadi auditnya itu harus lebih ekstensif gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa pengendalian internal itu sebagai fondasi utama bagi kliennya itu untuk melanjutkan tahap berikutnya gitu kayak test of control dan juga substantif gitu. Oke, tadi kan setelah auditor tuh udah memahami pengendalian internal kan, itu ada prosedur apa yang bisa dilakukan auditor dalam melakukan pengujian internal dan substantif di siklus penggajian ini? Jadi setelah mendapatkan pemahaman internal itu otomatis akan dilakukan test of control atau disebut dengan pengujian internal. Nah, di situ nanti perusahaan dia tuh akan menilai prosedur seperti verifikasi absensi, otorisasi lembur, hingga ke pemisahan tugas per departemennya. Nah, seperti halnya ketika auditor itu mengevaluasi pembayaran gaji, apakah gajinya itu sudah sesuai dengan catatan kartu jam kerja atau lemburnya itu sudah diotorisasi sama atasannya atau belum. Nah, kemudian yang selanjutnya itu auditor akan melakukan pengujian substantif. Nah, pengujian substantif itu nanti auditor dia akan mencocokkan data-data kayak slip gaji dan potongan-potongan atau insentif lainnya itu dengan catatan keuangan serta bukti pembayaran gitu. Nah, kemudian untuk yang kenapa pengujian itu tetap dilakukan, nah itu karena kan mengingat ya bahwa penggajian itu dia tuh transaksinya memiliki volume yang besar dan sifatnya sensitif. Nah, adanya kekeliruan yang sedikit aja itu dia akan berdampak ke banyak orang, bahkan bisa memicu timbulnya masalah hukum kan. Nah, maka dari itu pengujian ini tuh tetap dilakukan gitu agar hasil auditnya atau bukti audit yang didapatkan tuh lebih akurat dan juga lebih kuat seperti itu. Oh, jadi walaupun risiko salah saji dalam sistem penggajian ini tuh rendah, pengujian substantif dan internal itu juga tetap perlu dilakukan ya? Iya, karena itu juga berimpact ke selanjutnya gitu. Dan tentunya kalau misal nggak dilakukan, itu akan menimbulkan kerugian juga bagi perusahaan.
Oke, selanjutnya aku mau tanya ya. Jadi dalam proses audit itu, bagaimana sih auditor itu memverifikasi kepatuhan klien terhadap penyusunan formulir dan juga pembayaran pajak penggajian? Oke, auditor tuh memverifikasi kepatuhan klien dengan merekonsiliasi antara total penggajian yang tercatat dalam buku besar dengan formulir pajak penggajian, misalnya kayak SPT atau formulir W2 yang disiapkan pada periode selanjutnya. Selanjutnya, auditor itu juga menghitung ulang kewajiban pajak penggajian dengan mengalihkan tarif pajak yang sesuai terhadap penggajian kena pajaknya dan memeriksa pembayaran pajak apakah telah dilakukan tepat waktu. Selain itu, verifikasi dilakukan dengan membandingkan catatan penggajian, jurnal penggajian, dan dokumen pendukung lainnya seperti formulir pajak yang diajukan kepada otoritas pajak. Pengujian ini tuh memastikan bahwa pajak penggajian yang dipotong telah dilaporkan dan dibayar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, lalu apa aja sih bentuk kecurangan dalam penggajian yang sering terjadi seperti adanya karyawan fiktif, manipulasi waktu kerja, hingga kelaporan biaya yang dipalsukan? Dan bagaimana sih auditor itu menguji serta mendeteksinya? Oke, untuk mengenai apa saja bentuk kecurangannya kan, itu kayak karyawan fiktif, misalnya membayar gaji untuk pegawai yang sebenarnya tuh sudah tidak bekerja atau tidak bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian manipulasi waktu jam kerja, seorang pegawai itu bisa memanipulasi waktu jam kerja, misalnya dia sebenarnya dalam sehari itu bekerja cuma 8 jam, tapi dia memanipulasi hingga 12 jam ataupun lebih. Otomatis kan pembayaran gajinya juga akan berdampak lebih juga kan yang diterima. Untuk laporan biaya, kalau untuk laporan biaya tuh biasanya seringnya tuh terjadi dalam biaya perjalanan dinas. Misal nih, si suami kerja di perusahaan, si suami itu didinaskan oleh perusahaan untuk melakukan kunjungan bisnis entah ke suatu kota atau suatu negara. Nah, ternyata dia malah mengajak anggota keluarganya, misalnya istrinya kah, anaknya, mungkin mertua sama orang tuanya diajak juga, tapi biaya yang dikeluarkan mereka itu diklaimkan ke perusahaan. Otomatis itu sangat merugikan perusahaan. Kalau misalnya dia mau liburan tuh ya pakai dana pribadi gitu loh, jangan pakai dana perusahaan. Betul banget sih. Oke, selanjutnya aku mau tanya ya. Jadi dalam proses audit itu, bagaimana sih auditor itu memverifikasi kepatuhan klien terhadap penyusunan formulir dan juga pembayaran pajak penggajian? Oke, auditor tuh memverifikasi kepatuhan klien dengan merekonsiliasi antara total penggajian yang tercatat dalam buku besar dengan formulir pajak penggajian, misalnya kayak SPT atau formulir W2 yang disiapkan pada periode selanjutnya. Selanjutnya, auditor itu juga menghitung ulang kewajiban pajak penggajian dengan mengalihkan tarif pajak yang sesuai terhadap penggajian kena pajaknya dan memeriksa pembayaran pajak apakah telah dilakukan tepat waktu. Selain itu, verifikasi dilakukan dengan membandingkan catatan penggajian, jurnal penggajian, dan dokumen pendukung lainnya seperti formulir pajak yang diajukan kepada otoritas pajak. Pengujian ini tuh memastikan bahwa pajak penggajian yang dipotong telah dilaporkan dan dibayar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, lalu apa aja sih bentuk kecurangan dalam penggajian yang sering terjadi seperti adanya karyawan fiktif, manipulasi waktu kerja, hingga kelaporan biaya yang dipalsukan? Dan bagaimana sih auditor itu menguji serta mendeteksinya? Oke, untuk mengenai apa saja bentuk kecurangannya kan, itu kayak karyawan fiktif, misalnya membayar gaji untuk pegawai yang sebenarnya tuh sudah tidak bekerja atau tidak bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian manipulasi waktu jam kerja, seorang pegawai itu bisa memanipulasi waktu jam kerja, misalnya dia sebenarnya dalam sehari itu bekerja cuma 8 jam, tapi dia memanipulasi hingga 12 jam ataupun lebih. Otomatis kan pembayaran gajinya juga akan berdampak lebih juga kan yang diterima. Untuk laporan biaya, kalau untuk laporan biaya tuh biasanya seringnya tuh terjadi dalam biaya perjalanan dinas. Misal nih, si suami kerja di perusahaan, si suami itu didinaskan oleh perusahaan untuk melakukan kunjungan bisnis entah ke suatu kota atau suatu negara. Nah, ternyata dia malah mengajak anggota keluarganya, misalnya istrinya kah, anaknya, mungkin mertua sama orang tuanya diajak juga, tapi biaya yang dikeluarkan mereka itu diklaimkan ke perusahaan. Otomatis itu sangat merugikan perusahaan. Kalau misalnya dia mau liburan tuh ya pakai dana pribadi gitu loh, jangan pakai dana perusahaan. Betul banget sih. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang tadi tentang risiko pengendalian dan risiko inheren. Bagaimana sih auditor menilai risiko pengendalian dan risiko inheren dalam audit siklus penggajian? Nah, yang pertama itu auditor yang untuk menilai risiko pengendalian dalam siklus penggajian itu tuh dengan mengevaluasi efektivitas desain
dan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan. Nah, dalam siklus penggajian ini, penilaian ini tuh dilakukan dengan cara yang pertama menelaah pemisahan tugas antara bagian yang mencatat waktu kerja, menyetujui penggajian, dan yang membayar gaji. Lalu memeriksa otorisasi dan persetujuan atas jam kerja, lembur, tunjangan, dan pemotongan gaji. Lalu meninjau prosedur pencatatan dan pelaporan gaji serta sistem penggajian otomatis yang digunakan. Dan yang terakhir itu bisa dengan mengamati apakah ada review independen atas perhitungan gaji dan absensi. Lalu untuk risiko inheren yang dinilai ini tuh berdasarkan sifat alami dari akun penggajian dan prosesnya, seperti kompleksitas struktur penggajian dan tunjangan, potensi salah saji karena jumlah transaksi yang besar dan berulang setiap periode, adanya perubahan regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan yang mempengaruhi perhitungan penggajian, dan potensi adanya karyawan fiktif atau jam kerja yang tidak sesuai fakta. Oke, kemudian apa saja bentuk pengujian analitis dan substantif yang dilakukan auditor pada tahap 3, serta bagaimana sih auditor memastikan kewajiban penggajian dan beban terkait itu disajikan secara wajar dalam laporan keuangan? Nah, bentuk pengujian analitis yang dilakukan auditor pada tahap 3 dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rencana saldo ini tuh adalah dengan membandingkan rasio total gaji terhadap pendapatan atau total karyawan antar periode. Lalu analisis fluktuasi biaya gaji dari bulan ke bulan, membandingkan total jam kerja, tunjangan, dan potongan antar periode, menelusuri adanya anomali dalam tren lembur, bonus, atau komisi. Lalu untuk bentuk pengujian substantifnya itu adalah dengan menelusuri dokumen pendukung seperti daftar hadir, slip gaji, dan bukti transfer gaji, melakukan konfirmasi saldo beban gaji atau utang gaji pada akhir periode, memverifikasi data karyawan, tingkat gaji, dan konsistensi dengan kontrak kerja atau kebijakan perusahaan, lalu menelaah akrual gaji apakah telah dicatat secara tepat untuk gaji yang jatuh tempo tetapi belum dibayar. Nah, cara auditor memastikan kewajiban penggajian dan beban ini terkait disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dengan cara memastikan bahwa kewajiban penggajian itu telah dicatat pada periode yang tepat untuk akuntansi akrual. Lalu beban gaji sudah termasuk semua komponen seperti gaji pokok, tunjangan, pajak, BPJS, dan lain-lain. Terus tidak ada pengeluaran gaji yang belum dicatat atau pengeluaran gaji fiktif. Lalu informasi itu disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oke, dari tadi kan kita ngobrolin masalah audit sistem penggajian dan personalia kan. Kalian denger nggak sih ada berita nih? Aduh, apaan tuh? Benar, serius ya Mbak. Kasus dari perusahaan manufaktur yang ada di Bali. Kita sebut aja tuh perusahaannya PTA gitu lah ya. Perusahaan ini tuh memiliki sekitar hampir 100 karyawan lah dengan tipe pegawai, itu ada tetap, harian, dan borongan. Nah, sistem penggajiannya tuh ternyata punya beberapa kelemahan serius. Bener nggak? Aku kayaknya tahu deh, salah satu temuan utamanya itu perangkapan tugas di bagian personalia, dan mereka itu bukan cuma mencatat, tapi juga menghitung dan membayar gaji. Nah, ini tuh jelas banget melanggar prinsip dasar pengendalian internal, ya nggak sih? Ya waduh, ya itu berarti satu orang atau satu divisi itu mengerjakan semuanya ya, termasuk mencatat, menghitung, membayar gitu ya. Waduh, parah banget sih itu. Iya dong, dan itu tuh ngebuka peluang besar banget gak sih untuk adanya fraud itu. Misalnya yang nyatanya itu kan ada bagian personalia yang memberikan amplop langsung kan ke karyawannya, padahal itu kan bukan ranahnya ya, padahal ranahnya itu lebih ke bagian keuangan atau kasirnya kan. Dan bahkan untuk absensinya aja itu nggak ada pengawasan, hanya mengandalkan mesin ceklok aja. Dan ini kan membuka banget celah buat adanya fraud kan ya. Oke, kalau misalnya ini tuh dibiarin, apa sih kemungkinan dampak yang terjadi? Kalau dampak sih, ngomongin dampak banyak ya yang akan berdampak. Contohnya aja kita ambil dari sisi karyawan. Nah, tanpa adanya transparansi dan juga pengawasan yang jelas, pasti kan kepercayaan karyawan itu kan bisa menurun ya. Mereka tuh mungkin aja merasa dirugikan bahwa gaji dia, absensi dia tuh tidak sesuai sama yang sebenarnya. Karena seperti ini, jangka panjangnya itu ya bisa menurunkan motivasi kerja karyawannya. Bahkan ada yang berpikiran buat resign nih dari tempat kerja itu. Dan juga semakin banyak resiko terkait konflik internal juga.
kemudian kita juga bisa menyoroti dari sisi keuangan perusahaan. Nah, semakin banyak tidak adanya transparansi, itu kan semakin banyak adanya karyawan fiktif ya, atau kayak tipsen gitu kan. Nah, maka dari itu kalau semakin besar beban gaji yang harus ditanggung oleh perusahaan, ya pastinya kerugian itu buat perusahaan pasti ada. Terus kalau kita lihat dari sisi komplain legalnya itu, contohnya kayak pajak, karena adanya perhitungan gaji yang salah itu kan juga berimpact ke laporan pajaknya juga. Apalagi kalau perusahaannya itu memungut PPh 21 ya, pakai yang pihak ketiga instansi bendara itu, yang withholding assessment system, itu kan sangat merugikan juga kan. Kalau misalnya adanya kesalahan pelaporan pajak, itu juga bisa dikenakan sanksi administrasi yang tentunya bisa membuat kerugian dari perusahaan itu. Dan bisa aja kalau misal ada indikasi pelaporan pajak yang benar-benar sengaja dipalsukan, itu kan bisa kepidana juga kan sampai 10 tahun. Jadi itu ya emang berbahaya banget itu buat perusahaannya. Selain reputasinya, kerugiannya juga begitu besar. Wah, ternyata dampak yang diberikan itu besar ya, dan itu tuh nggak cuma buat karyawan aja yang menerima gaji, tetapi juga untuk perusahaannya sendiri. Nah, ternyata pada realitanya itu tuh bukti kas keluar yang dibuat perusahaan itu tuh ternyata hanya rangkap 2 dan tidak semua pihak punya arsip gitu ya. Wah iya sih, ini tuh jelas banget nunjukin lemahnya dokumentasi. Bahkan kalau dari sisi audit ya, bakal kesulitan untuk membuktikan aliran kasnya gitu. Lalu kalau dari sisi informasi yang diberikan ke manajemen itu apakah udah terstruktur baik atau belum ya? Kalau dari pemberitaan ya, itu secara garis besar tuh sudah cukup memadai. PT Anda sudah menyajikan jumlah beban gaji dan rinciannya tuh per karyawan. Tapi sayangnya, rincian ini tuh belum sampai ke level transparansi tunjangan dan potongan secara jelas. Nah terus dokumen seperti apa yang mereka gunakan? Nah, mereka itu tuh punya dokumen perubahan gaji itu tuh sudah baik. Terus surat pernyataan gaji itu juga sudah cukup memadai. Tapi sayangnya amplop gaji dan bukti kas keluarnya ini tuh yang bermasalah. Soalnya amplop yang dibagikan oleh personalia itu bukan bagian keuangan. Terus bukti kas keluar itu hanya dirangkap 2 dan tidak seluruhnya tuh diarsipkan dengan baik. Kalau dokumen perubahan gaji sudah baik, surat pernyataan cukup memadai, tapi apakah pencatatan akuntansinya tuh sudah baik juga? Sebagian besar nih ya, jurnal umum dan kartu penghasilan karyawan itu sudah memadai, tapi sirkulasi dan penyimpanan dokumen yang buruk bikin pencatatan ini tuh berisiko tidak konsisten dengan realitas di lapangan gitu. Oh, ternyata problem terkait sirkulasi dan penyimpanan dokumen yang buruk ini tuh banyak diperbincangkan ya. Terus bisa dijelaskan nggak itu gimana maksudnya? Kalau problem itu sih memang jadi perhatian utama di perusahaan tadi ya, terutama tuh penyimpanan dokumen yang tidak terstruktur. Jadi mereka tuh bisa aja mendokumentasikan sebuah cash in cash out, tapi periodenya tidak dibedakan, atau ada yang terlewat dokumentasinya seperti itu. Seperti dokumen payroll, slip gaji, terus bukti pembayaran, itu kan sering banget terselip kalau misalnya emang penyimpanannya itu tidak terstruktur gitu. Nah, akibatnya itu nanti saat dibutuhkan, ketika dokumen itu sudah diarsipkan dan dibutuhkan buat proses auditnya ataupun pemeriksaan pajaknya, ya itu akan kesulitan gitu untuk melacak dokumen itu karena dia tidak memiliki susunan yang terstruktur. Nah terus kalau dari sisi prosedurnya itu gimana? Oh, dari prosedur penguatannya ya, daftar gaji dan bukti kas keluar tuh cukup baik. Tapi absensi yang dicatat tuh masih pakai mesin ceklok tanpa pengawasan. Ya, rawan banget kan. Kemudian prosedur pembayaran gaji itu masih dilakukan oleh personalia, padahal kan harus dilakukan kasir, kayak gak ada pemisahan tugas itu loh. Wah, berarti ini penting banget ya soal kontrol internal. Iya benar, penting banget. Terus di PTA ini tuh struktur organisasinya tuh tidak memadai. Terus tidak ada pemisahan tugas yang sehat. Terus padahal sistem otorisasi seperti perubahan gaji, potongan, SK, pengangkatan tuh sebenarnya tuh udah baik. Kalau alur sistemnya sendiri tuh bagaimana ya? Nah ini nih sayangnya bagian alur sistem itu belum memadai, tidak ada pemisahan fungsi yang udah dijelasin Rizka tadi, dan tidak tergambar siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Ini tuh membuat sistem rentan manipulasi dan kesalahan prosedur. Terus solusi atau rekomendasinya untuk masalah tadi itu gimana? Kalau rekomendasi sih mungkin perusahaan A tadi itu harus merubah alur kerja
sebagainya ya, dengan adanya pemisahan tugas pastinya agar bagian personalia dan bagian keuangan atau kasirnya itu tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Dan untuk personalia ranahnya itu ya hanya mengelola, mencatat data SDM atau rekrutmen karyawan, dan untuk yang bagian kasir atau keuangan itu dia yang membayarkan gaji ataupun mencairkan cek ke perbankan gitu. Dan kemudian untuk absensinya sendiri yang tadi dia tidak ada pengawasan, itu harus dikasih pengawasan yang lebih ketat. Dan ini kan udah era modernisasi ya, pastinya kita butuh banget gak sih kayak sistem terintegrasi gitu, biar tidak ada absen fiktif gitu. Nah kemudian ada juga selain itu untuk yang dokumennya tadi yang terselip ataupun tidak terdokumentasi, nah itu setiap dokumen entah itu cash in cash out itu harus didokumentasikan, dan pendokumentasiannya itu harus dibedakan per periodenya gitu. Dan untuk dokumen dan catatan itu tidak boleh hilang. Kemudian jangan lupa dipranomori agar mudah dilacak ketika dokumen itu nanti setelah diarsipkan akan digunakan lagi buat proses auditnya atau pemeriksaan pajak seperti itu. Wah, pembahasan kita pagi ini benar-benar lengkap dan mendalam nih ya, mulai dari pemahaman dasar audit sistem penggajian dan personalia hingga praktik dan juga tantangan di lapangan. Semoga insight yang kita bagikan bisa memberikan manfaat buat semua sobat podcast, baik yang sedang kuliah, berkarir sebagai auditor, atau para profesional human resource dan keuangan yang ingin meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas di perusahaannya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita di pagi hari ini, dimana obrolan kita tuh sangat membakar pikiran sekali ya. Betul, sampai jumpa di podcast 4 suara, 1 cerita di episode selanjutnya. Bye-bye! Thank you.